Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di sini tanpa ada halangan apapun. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir dalam pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan dalam forum pagi ini.
Bapak Ibu, setuju atau tidak setujukah kalau Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman? Setuju atau tidak? Tidak nih. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak juga. Jadi hukuman itu ada baiknya juga ada buruknya bagi anak-anak. Kemudian perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Assalamualaikum. A, Anda, B, teman Anda. Nanti Bapak Ibu mengeluarkan kertas. Jadi sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi sekarang Bapak Ibu mengeluarkan kertas, kemudian jenengan tuliskan yang ada di pikiran Anda itu apa? Entah itu benda atau tadi hal apa seperti itu. Monggo. Bebas, yang ditulis itu bebas. Monggo. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah menulis kemudian kertas itu jenengan kepal, dibuat seperti kayak bola itu dikepal. Sambut nggih? Sudah dikepal semua nggih? Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi nanti temannya sebelah jenengan itu arep njaluk kertas jenengan. Dieret-eret seperti ini. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang kan duduk berdua, jenengan tolong minta kertas yang dibawa teman Anda. Monggo. Boleh apa tidak? Sudah? Sudah? Apa yang terjadi? Dikasihkan. Apa yang ada di tulisan teman Anda? Salah satu. HP. Mengapa Bu Lestari kok di dalam kertas itu tulisannya HP? Mbak Nining tolong bertanya. Apa? Kenapa? Oh ya, karena Bu Lestari memegang HP. Tetapi apa yang terjadi? Berarti Bu Lestari tadi sangat lomo lomo. Kalau di anak-anak biasanya yang dia tulis dia kepala itu tidak akan dikasihkan, okay? Karena anak-anak mempunyai pendirian. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi tugas Bapak Ibu guru di sekolah itu harus bisa mengontrol kondisi murid. Okay. Murid itu dalam keadaan bagaimana pada hari ini, kemudian pada siang hari juga bagaimana. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai mengontrol murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan saran dari teman sejawat atau teman guru itu dapat menguatkan karakter kita.
Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan-penguatan yang bersifat positif tadi itu sifatnya efektif dan sangat bermanfaat bagi kita. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi antara orang dewasa dengan anak didik kita itu berbeda ya. Kalau anak didik kita seperti tadi contohnya membuat kepalan, ya, kepalan tangan, kemudian teman yang di sebelahnya itu memintanya. Kalau itu dipraktekkan ke anak, itu anak memaksa teman sebelahnya, tetapi yang dipaksa tidak memberikan. Kemudian si anak yang memaksa itu kemungkinan ada dua kemungkinan. Jadi anak bisa memaksa dengan merebutnya, ada juga yang sudah ya wis wong saya memaksa tidak boleh, saya tidak akan meminta. Berbeda dengan Bapak Ibu guru. Seperti contoh tadi di praktek, Bapak Ibu guru membuat tulisan di secari kertas kemudian dikepal, teman sebelahnya meminta tanpa ada paksaan pun dikasihkan. Sebagai contoh tadi Bu Nining meminta kepalanya Bu Lestari tanpa ada paksaan pun diberikan. Dan di dalam kertas itu bertuliskan HP. Kenapa tulisannya HP? Ternyata jawaban dari Bu Lestari karena Bu Lestari baru memegang HP. Oke, seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Menurut Bapak Ibu yang memiliki kontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol kita siapa? Diri kita sendiri. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada dua, yaitu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu mencoba tadi seperti mau meminta kertas teman kita, okay? Tetapi teman sebelah kita itu ternyata dengan legowo tanpa ada apapun diberikan. Menurut teori pilihan atau kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi nek sifate elek utawa tumindak sing elek kuwi sudah pasti jenenge kesalahan. Nggih Bapak Ibu, kalau contohnya di sekolah berarti nek ada anak didik kita pada waktu pembelajaran kemudian salah satu anak mencubit, okay, atau mencoret kertas temannya, berarti itu suatu apa? Perilaku yang dilihat sebagai suatu kesalahan, okay? Kayak ibu mau buku di orek-orek pasangku pelajaran. Kemudian, menurut teori kontrol atau pilihan, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya tadi, anaknya yang di sebelahnya itu mencorek buku temannya. Yang mencorek itu berarti mempunyai tujuan. Entah itu tujuan baik atau tujuan buruk. Yang bisa mengungkapkan tujuan itu adalah anak yang membuat coretan. Nomor 3, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut Bapak Ibu, betul apa tidak? Tidak.
Menurut Bapak Ibu tidak, kurang tepat lebihnya. Menurut teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi, ibu-ibu pagi hari sudah menyiapkan sarapan kepada suami dan anak-anak dan orang tua yang serumah dengan orang tua. Kemudian si anak tidak cocok dengan masakan si ibu. Bu, masakannya pedes. Kalau si bapak dengan orang tua cocok. Kemudian si ibu karena selak kesusu masuk dengan adanya absen online harus di sekolah, kemudian si ibu marah-marah. Marah-marah nih. Nah, kemudian si ibu-ibu tetap marah-marah. Itu pun ke bawah sampai di sekolah. Sampai sekolah merenung. Itu pun juga sampai seharian. Ini pengalaman pribadi berarti ya. Nah, kemudian setelah pulang di rumah, kui pun nek ketemu anaknya mesti ya isih dalam modelnya merenung. Jadi kesimpulannya, permasalahan pagi tadi sampai sore itu yang bisa menyelesaikan adalah diri kita sendiri, dengan kita harus mengontrol diri kita. Dengan kita mengontrol diri kita, kita bisa mengondisikan apa yang akan terjadi. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Betul apa salah Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kurang tepat nih. Kurang tepat. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena antara saya dengan Bapak Ibu guru itu karakternya pun berbeda. Kalau kita ingin mengontrol, itu berarti karakternya yang sesuai dengan kita. Contoh di rumah saya dengan suami karakternya berbeda. Suami saya itu lembut, orang galak. Berbeda dengan karakter saya. Saya itu wonge gek cecek rampung, tor galak. Yang bisa mengontrol antara saya dengan suami saya adalah sendiri-sendiri. Tidak bisa saya mengontrol suami. Contoh, kayak lo, Mas, gek dirampung selak mangkat sekolah absennya gek telat. Dengan jawaban ya. Ya pun itu tidak langsung dilakukan. Kan baru ya. Kecuali saiki tak tindake. Berbeda ya. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Orang lain pun juga yang mengontrol diri dia sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contohnya tadi, kalau anak-anak ingin merebut kertasnya teman, itu radikek. Kertasku ini sangat berharga bagi saya. Saya nganti jaluk orang. Kemudian saya ngarep njaluk nek dadi kepo. Janjane tulisannya ini apa? Nek orang mbok keke, tetep aku maksa kowe ngerebut. Ada ya? Anak seperti itu juga ada nih. Adapun sing njaluk ora dikeke, ya wis. Seperti itu. Nah, pemaksaan itu teori kontrol atau pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau si anak itu ingin meminta kepalan temannya, itu harus ada kolaborasi yang baik. Seperti tadi contohnya dipraktekkan Bu Nining dengan Bu Lestari. Karena berdua itu
wis wong awake dhewe ya wis mudeng, kita besti ya. Ini saya berikan kertas saya dengan tanpa ada paksaan karena adanya kolaborasi berdua. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dengan model pemikiran yang seperti ini berarti ini seperti lomba kejuaraan. Aku nek jaluk nggonmu, kowe menehke sik dhewe, berarti adikku menang. Berarti ada suatu apa itu? Kolaborasi yang buruk ya. Nah, itu istilahnya kaya merayu karena ini suatu perlombaan. Kemudian menurut teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Ya, jadi tadi adanya kolaborasi agar karena suatu perlombaan ya, ayo sopo sing cepet meneke berarti sing menang. Ada juga anak-anak itu juga ada mbok men aku ora menang rapopo. Seperti itu. Ada anak yang memaksa pokoknya awake dhewe kudu menang juga ada. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin. Tepat waktu. Apalagi? Apa? Tepat waktu ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Disiplina artinya belajar. Ya, kita dituntut disiplin belajar. Kalau Bapak Ibu guru ini dituntut disiplin waktu, jam masuk dan jam pulang karena adanya absensi sainaga online, okay? Kita dituntut di disiplin. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi maknanya disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Contohnya tadi Bapak Ibu guru dituntut disiplin waktu. Karena apa? Disiplin waktu kita untuk memenuhi jam yang harus kita penuhi selama 1 minggu, yaitu berapa jam? 37,5 minimal ya. Jam kerja kita setiap minggu 37,5 jam. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau di dalam kebudayaan istilah kita disiplin itu kita harus patuh. Ya patuh sesuai aturan tadi. Karena kita jamnya 37,5 kita harus memenuhi. Dengan caranya apa? Absen tadi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kecenderungan umumnya disiplin kuwi sama dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Istilahnya karena kita dituntut nek esok pangkate jam itu, istilahnya karena tadi repot nggih to, masake mau dadi kecenderungan, wah aku dadi ra nyaman, masak kowe mau saoleh, rasane tadi kurang nyaman, menjadi suatu kecenderungan nih. Bukan dengan apa yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Jadi pada diri kita itu mempunyai sifat-sifat positif yang ingin kita
capai. Seperti tujuan nih, bahwa kita itu memiliki tujuan. Kalau kita sebagai guru berarti kita mempunyai tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya kalau kita sebagai guru, tugas kita, tujuan kita mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalau kita pada waktu di sekolah berarti kita itu berpihak pada murid. Intinya pembelajaran itu harus sesuai kodratnya anak-anak ya. Jadi kita harus merubah pembelajaran kita. Yang dulunya pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Pembelajarannya nganggo buku, sing ngomong gurune, anak-anaknya kudu manut karo gurune. Sekarang kita harus berbeda. Pembelajaran itu berpihak pada murid, okay? Jadi pembelajaran sekarang itu kita harus membuat menyenangkan, asik untuk anak-anak. Contohnya kalau kita pembelajaran itu biasanya cuma pembelajaran bocah ceramah doang. Kita buat diskusi. Dengan diskusi itu melatih anak agar bisa berbicara, berbicara. Kita latih dari sekarang. Dari diskusi itu kan ada beberapa metode. Kita terapkan untuk anak-anak. Setelah diskusi, kita anak-anak latih untuk presentasi di depan. Agar cita-cita kita sebagai guru mendidik anak itu, anak juga bisa full menerima ilmu yang kita berikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini semua sudah kurikulum merdeka berarti anak didik sudah pandai bernyanyi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi dalam kurikulum yang baru ini, kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk menjalankan P5. Teori motivasi perilaku manusia. Teorinya ada 3 nih. 1. Motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti contoh tadi kita dituntut absen pakai sainaga. Masuknya jam 7, tetapi sebelum jam 7 kita harus melakukan absen. Kemudian pulangnya absennya jam 2. Menurut Bapak Ibu, seandainya itu tidak ada sainaga, apakah Bapak Ibu berangkatnya sampai sekolah itu sebelum jam 7 apa jam 7? Jam 7. Yang lain jam 7. Berarti jam 7 apa kurang jam 7? Kurang jam 7 kan mulai masuk kelas. Berarti kita sampai sekolah tetap kurang dari jam 7. Termasuk itu motivasi internal. Termasuk itu tujuan dari disiplin positif. Tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang
Mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Oke. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bebas, tetapi juga harus sesuai perintah dan aturan. Agar kalau merdeka itu sesuai aturan, itu akan membuat memerintah diri kita sendiri menjadi cakap. Oke. Diajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi kita harus tetap bersyukur ya, walaupun badan kita kecil atau gemuk tetap alhamdulillah. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya.
mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset 1. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberikan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Dari pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa dan mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini memang berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas ini adalah memecahkan masalah. Para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Pada saat anak belajar, itu menggabungkan huruf atau kata-kata, menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut sangat gembira bahwa dia telah mempelajari, menguasai sebuah keterampilan yang baru, yaitu bahwa dia sudah dapat membaca. Jika memberikan penghargaan kepada anak, dia akan merasa bangga dengan hasil pencapaiannya tadi, bisa membaca. Maka kita akan mengambil kegembiraan pada saat itu sedang dirasakan secara ilmiah oleh anak tersebut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kedua, pengakuan secara pribadi. Yang
Yang keempat, memberikan pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, sebagai pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Yang kedua, pembukanya saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, pembukanya terima kasih untuk siapa? Dalam nilai kebajikan ini sebagai rasa tanggung jawabmu dalam situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru. Di bawah ini ada beberapa contoh, yaitu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat dari sekolah. Termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, hukuman. Ini geng, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit dalam bentuk fisik ya, untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Hukuman selanjutnya paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Selanjutnya hukumannya mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman selanjutnya konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukumannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Tujuan mulianya bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada identitasnya ada 2, yaitu gagal dan sukses. Yang gagal itu hukuman, yang sukses itu ada 2 disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sebagai contohnya, 1, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukumannya ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan sebuah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak
positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bukannya pada upaya perbaikan diri yang bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan itu, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi ini, sehingga mereka merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, restitusi ini juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi ini adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Jadi, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Oke. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Jadi ini untuk pertanyaan yang ditanyakan kepada anak-anak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepatan mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Murid tidak akan berbohong pada guru. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya,
guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesedihan menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menyatakan orang yang bahagia itu akan bisa mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, keyakinan kelas ya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Biar aman, tidak terkena apa? Tilang. Tilang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Pada waktu COVID, biar tidak virus COVID. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci menjadi konkret. Keyakinan bisa berupa sebuah pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan itu dibuat senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedurnya dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yaitu yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid yang ada di dalam kelas itu berpendapat, bercurah pendapat, menulis apa yang ditulis. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan itu murid itu. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Kemudian digantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau sekolah bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya yaitu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu membutuhkan kasih sayang. Yang kedua, kesenangan. Selain awak diri disayang, ya butuh eneng sing bisa memberikan
hidup. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi motivasi guru berbuat, penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat rasa bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, motivasi guru berkata. Sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat rasa bersalahnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan sebagai hasilnya, penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajernya menguatkan pribadi. Kaitkan dengan dunia berkualitas. Murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Jadi ini untuk pertanyaan yang ditanyakan kepada anak-anak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepatan mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Murid tidak akan berbohong pada guru.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menyatakan orang yang bahagia itu akan bisa mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, keyakinan kelas ya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Biar aman, tidak terkena apa? Tilang. Tilang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Pada waktu COVID, biar tidak virus COVID. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah bersifat akademik dari peraturan yang lebih rinci menjadi konkret. Keyakinan bisa berupa sebuah pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan itu dibuat senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedurnya dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yaitu yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid yang ada di dalam kelas itu berpendapat, bercurah pendapat, menulis apa yang ditulis. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan itu murid itu. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Kemudian digantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah
semua warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau sekolah bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya yaitu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu membutuhkan kasih sayang. Yang kedua, kesenangan. Selain awak diri disayang, ya butuh eneng sing bisa memberikan kesenangan. Kita juga memerlukan kebebasan. Tidak harus waktunya kita bekerja, kita waktunya bersenang-senang. Kemudian kita harus pandai-pandai dalam penguasaan untuk bertahan hidup. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi motivasi guru berbuat, penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat rasa bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, motivasi guru berkata. Sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat rasa bersalahnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan sebagai hasilnya, penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajernya menguatkan pribadi. Kaitkan dengan dunia berkualitas. Murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, sebagai motivasi, murid berkata. Kemudian penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya lukis? Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Selanjutnya, motivasi dampak pada murid. Sebagai penghukum,
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, dan sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan ya, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah. Itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati tadi? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu dalam tindakan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Dalam validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi itu guru yang bisa ditanyakan guru dalam validasi tindakan kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati dan dibuat di dalam kelas yang telah kemarin. Tadi kan keyakinan kelasnya itu adalah pendapat-pendapat dari anak-anak, kemudian disuruh ditulis, kemudian bu guru membantu itu termasuk dalam nilai kebajikan apa, itu menjadi suatu kesepakatan, kemudian dibuat di dalam poster untuk membuat keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini pemaparan saya tentang budaya positif, tugas aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 8. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Ada boten? Tidak, kalau tidak cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu kepada saya. Semoga ilmu yang saya paparkan hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah mengikuti paparan aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Leni dari SD Negeri 1 Mlese yang merupakan salah satu CGP Angkatan 8, hal praktik baik seperti ini harus senantiasa dilaksanakan dan juga dilanjutkan karena ini merupakan hal yang sangat baik. Dengan melaksanakan praktik membagikan praktik baik berarti banyak informasi atau ilmu yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru lain sehingga manfaat keterlaksanaan PGP itu juga bisa dirasakan oleh Bapak Ibu guru lain yang belum melaksanakan atau belum mengikuti program ini. Terima kasih.